seorang istri tentara itu harus lebih kuat daripada suami, karena orang yang menolong itu harus kuat daripada yang ditolong. Jadi sebagai contoh misalkan bagaimana peran kita sebagai seorang istri, kita juga menggantikan peran suami sebagai bapak ketika dia ditinggal, ketika suami kita bertugas. Kemudian kita sebagai anggota organisasi di Istri Tentara sendiri kan ada Persit. Kemudian bagaimana kita berperan di lingkungan masyarakat kita. Dan kalau mungkin ada yang bekerja seperti saya contohnya, saya harus menyeimbangkan itu semuanya. Jadi intinya kita kalau mau jadi istri tentara, awal pernikahan itu bukan suatu akhir, tapi suatu awal sebuah perjuangan. Sebenarnya kalau dibilang suka duka, bagaimana kita memaknainya? Kalau saya melihat lebih banyak suka karena pengalaman baru. Tapi yang jelas seorang istri tentara itu harus lebih kuat daripada suami, karena orang yang menolong itu harus kuat daripada yang ditolong. Jadi sebagai contoh misalkan bagaimana peran kita sebagai seorang istri, kita juga menggantikan peran suami sebagai bapak ketika dia ditinggal, ketika suami kita bertugas. Kemudian kita sebagai anggota organisasi di Istri Tentara sendiri kan ada Persit. Kemudian bagaimana kita berperan di lingkungan masyarakat kita. Dan kalau mungkin ada yang bekerja seperti saya contohnya, saya harus menyeimbangkan itu semuanya. Jadi intinya kita kalau mau jadi istri tentara, awal pernikahan itu bukan suatu akhir, tapi suatu awal sebuah perjuangan untuk menuju hal yang lebih mulia. Itu. Yang duka yang Ibu rasakan apa, Bu, selama mendampingi Bapak? Kalau yang dulu mungkin pertama kali kaget ya, karena kan kita juga tidak punya background tentara kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan, kita juga banyak dibantu oleh senior yang mendidik kita. Jadi sampai dengan sekarang ini. Kemudian biasanya kalau perwira muda itu ditempatkan dalam satu batalion, Bu. Jadi kalau batalion itu menurut saya adalah tempat terbaik buat istri perwira muda. Kenapa? Karena di situ kita semuanya posisinya sama, ditinggal tugas semuanya. Tidak ada yang misalkan gini, kalau orang istri tentara di batalion tinggal di luar, itu dia akan lemah posisinya, akan lemah secara mental. Kenapa? Karena begitu ketemu temennya pasti gini, aduh kasihan ya suami kamu dinas, aduh kasihan ya suami kamu ditinggal lagi hamil muda. Itu membuat kita kalau perempuan jadi makin down kan. Tapi kalau di batalion, siapa yang mau kasihan sama kita? Semua orang sama posisinya. Yang ada kita justru kenapa istri tentara kompak saling menyayangi, karena kita senasib penanggungan gitu. Jadi itulah pembelajaran, itulah yang dulu saya dapatkan ketika kita masih menikah baru. Itu yang membuat kita itu akhirnya kuat. Jadi buat saya tidak hanya tempat terbaik buat kita di antara anggota, ya itu benar, bukan hanya sekedar jargon, karena dengan di situ kita jadi punya rasa senasib sepenanggungan, akhirnya juga kita jadi kompak. Nah, mungkin ada sedikit himbauan, Bu, buat istri-istri prajurit atau istri anggota, seperti apa kalau mereka ditinggal suaminya tugas gitu. Jadi kalau buat adik-adik sekarang yang baru ya, pertama-tama itu kita itu harus banyak teman, banyak saudara. Jadi harus gini, kalau bahasa saya punya istilah itu namanya hati. Jadi hati itu yang pertama itu harmoni. Harmoni itu adalah saling menghargai. Jadi kita banyak teman karena kita saling menghargai. Junior kita sebagai adik menghargai senior juga sayang menghargai junior. Itu otomatis kalau dengan kondisi yang seperti itu, otomatis kita akan kuat. Ditinggal tugas itu kuat, karena apa? Nggak ada suami kita, ada saudara-saudara kita di situ. Yang kedua, harus amanah. Amanah itu artinya bertanggung jawab terhadap semua apa yang ditugaskan ke kita. Kita sebagai tentara itu kan ada tugas di dalam organisasi itu, yaitu lakukan dengan baik. Karena dengan kamu mengisi kegiatan dengan organisasi itu, otomatis akan mengisi waktumu dengan hal-hal yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Gitu. Kalau yang kerja ya silahkan bekerja dengan menjaga nama baik kesatuan dan tetap harus bermanfaat buat lingkungan saya.
yang berikutnya adalah tangguh. Kita harus tangguh, kita harus menanamkan pada diri kita bahwa memang ini konsekuensi saya menjadi istri tentara, jadi saya harus mandiri. Jadi nggak boleh namanya istri tentara, Bu, apalagi pas tinggal tugas terus jadi manja atau sedikit-sedikit telepon suaminya, nggak bisa merantasi gitu. Kalau tentara nggak boleh begitu, harus tangguh. Yang terakhir adalah inovatif. Inovatif ini saya artikan adalah kalau kamu ditinggal tugas, kamu sebagai istri tentara harus satu, belajar terus-menerus, pembelajar dan melakukan perbaikan diri terus-menerus. Yaitu banyak medianya, bisa dengan seminar online, bisa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya menambah kemampuan di diri kita ya. Otomatis di situ kita itu akan pikiran kita itu akan lebih banyak diisi dengan hal yang positif, sehingga kita pengen selalu berpikiran maju. Kalau kita berpikiran maju, itu juga akan membawa dampak bagi suami kita. Gitu. Kalau kita istri itu kan teman ngobrol. Jadi kalau misalkan suami kita ngajak ngobrol tentang apa, kita nyambung. Syukur-syukur kalau kita bisa beri masukan, ya kita beri masukan. Nah itulah mungkin yang membedakan kita dengan mungkin kondisi yang ada di luar sana. Itu yang saya rasakan yang paling ini kalau kita ditinggal tugas ya itu harus seperti itu. Ya, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan kepada ya istri anggota ya dimanapun berada. Kalau untuk seluruh istri anggota ya tadi sebenarnya sudah saya singgung ya tadi ya tetap selalu jaga kerukunan di antara anggota isi anggota yang lain. Jadi harus harmonis, saling menghargai, karena zaman sekarang ini kita banyak generasi milenial, 60% mungkin ibu-ibu tentara ini diisi oleh anak-anak milenial yang notabene mungkin dari sisi jiwanya itu tidak begitu, kata penelitian itu kan tidak begitu sekuat kita zaman dulu generasi Gen X atau baby boomers gitu, tapi harus bisa, karena saya yakin mereka orang-orang pintar gitu, jadi harus bisa mengembangkan diri dari pengembangan diri itu, ide-ide kreatif itu bisa muncul kalau suasana organisasi itu rukun, harmoni tadi. Terus yang kedua adalah amanah, jadi dimanapun tempatkan, dukung suami, lakukan tugasmu sebaik-baiknya untuk kemakmuran atau kemaslahatan orang banyak, bukan berpikir untuk dirinya sendiri. Gitu. Sekalipun apapun posisinya, kalau posisinya anggota ya nggak apa-apa. Bu, emang saya bisa berkarya kalau saya anggota, bisa, gitu. Bisa berkarya untuk orang-orang sekitarnya. Gitu. Tangguh, ya tetap harus mandiri, nggak boleh manja, dan terakhir harus belajar, jadi pembelajar. Jadi pembelajar banyak mengupgrade diri di masa sekarang.